Ini kemana arah bicara Ustaz? Pokoknya tangkap aja lah. Ini nampaknya makin banyak persekusi. Apa awak takut? Awak baik-baik ini persekusi juga. Bagus lepaskannya semua kan? Udah itu tak setuju saya. Kenapa kamu tak setuju? Muhammad ini orangnya karismatik. Kalau sampai kita campakkan dia ke tempat yang jauh itu, tiba-tiba di sana nanti pengikutnya banyak dan dia akan kembali ke Makkah dan kita akan mati dibunuh oleh pengikutnya. Berpikir juga parlemen ini. Wah, bahaya ini. Jadi kalau gitu tak usah kita kirim dia, tak usah. Bahaya. Oke, ada peserta yang lain? Ada. Jadi otaknya bekerja mereka ini. Tak ada yang off otaknya. Kerja. Bagaimana menghabisi Muhammad? Pendapat satu tolak. Tak setuju ya? Tidak. Ada pendapat lain? Ada. Apa pendapat kamu? Pendapat saya begini. Kita buat kotak kayu, letakkan di samping Ka'bah, masukkan Muhammad ke dalam. Sallallahu alaihi wasallam. Masukkan dia ke dalam, jangan kasih makan, jangan kasih minum, biarkan dia kering di samping Ka'bah. Gimana? Ini modalnya kan lebih efisien, hemat biaya, mengatasi masalah tanpa masalah. Pegadaian syariah. Kata anggota parlemen yang lain, saya tak setuju. Kenapa? Karena jangan kalian sangka di samping Makkah ini tak ada pengikutnya. Pengikut dia banyak. Kalau sampai mereka melihat pemimpin karismatik mereka dibuat begini kering di samping Ka'bah, maka Makkah akan bergejolak, terjadi revolusi umat besar-besaran. Jadi kalau gitu pendapat pertama tolak, tolak. Pendapat kedua tolak juga, tak bisa kita pakai, tidak. Akhirnya suasana sepi, kata pimpinan sidang, kalau gitu kita break dulu, kita mabuk-mabuk dulu sebentar. Itu tak ada, saya aja nambah-nambah. Bismillahirrahmanirrahim. Ada pendapat yang lain? Ada. Siapa yang berpendapat? Pimpinan sidang Umar bin Hisham berpendapat. Apa pendapat kau Umar bin Hisham? Kalau kita antar ke tempat jauh nanti pengikutnya banyak. Betul. Kalau kita kurung di Makkah nanti bergejolak. Betul. Ini paling efisien. Gimana? Cari anak muda yang paling tegap badannya, kasih dia pedang paling panjang, masuk ke dalam kamar Muhammad malam-malam, bacok kepalanya. Selesai. Waktu itu sniper belum ada lagi. Sniper dari Jawa ya. Nanti kalau bapak tiba-tiba tengok Ustadz Somad hilang, berarti udah kena yang ketiga. Kirim satu orang, mati. Selesai. Oh, yang lain tak setuju. Saya tak setuju. Kenapa? Kamu tahu Muhammad itu siapa? Muhammad, anak Abdullah, anak Abdul Muttalib, anak Hashim, anak Abdi Manaf, anak Qusay, keturunan Kilab, Lu'ay, Fihir, cucu-cucu Adnan, mengalir darah Ismail, anak Ibrahim alaihi salam. Kalau sampai cucu Ibrahim dibunuh, maka kabilah yang lain mengamuk. Akhirnya suasana rapat, deadlock. Voting tak ada waktu itu. Bingung mereka gimana ini. Muncul ide. Orang yang jahat-jahat tuh idenya dari mana? Dari setan. Main otak setan. Mindset otak setan. Ada aja idenya kalau untuk yang jahat-jahat. Yang baik-baik pula ngantuk. Yang otak-otak kotor, otak-otak sungsang, otak-otak bekudis, otak-otak bekurak, ada aja ide di otak. Gas terus. Tak itu benar. Nampaknya makin banyak daerah batal nih.
Jadi gimana? Kata Abu Jahal, aku ada ide. Gimana caranya? Jangan utus satu orang. Kalau satu orang yang membunuh, pasti dicari. Kalau satu orang bunuh, dia nanti akan dicari. Dan satu suku akan ditangkap. Jadi gimana caranya? Satu suku utus satu orang. Satu suku utus satu orang. Satu suku satu orang. Semua suku mengutus. Kalau semua membunuh, siapa yang mau ditangkap? Inilah ide korupsi berjamaah. Kalau satu, tangkap. Tapi kalau ramai-ramai, siapa mau tangkap? Betul kan? Banyak yang setuju kan? Akhirnya diutuslah anak muda. Mantap ide ini Abu Jahal. Mantap ide ini, mantap. Akhirnya Kamis dari pagi mereka sidang. Kamis siang ditetapkan, maka hari Kamis ditetapkan. Setiap suku mengutus satu anak muda, satu anak muda, satu anak muda. Eksekusinya kapan? Langsung dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, nanti malam Jumat. Dengan ini sidang ditutup oleh Abu Jahal. Mereka pun tanda tangan untuk pengambilan gaji, uang tunjangan, uang apa segala macam. Habis itu mereka pun balik ke rumah masing-masing. Sidang pun tutup, Daruna 2 tutup. Selesai. Datanglah Jibril ke rumah Nabi Muhammad SAW. Muhammad, nanti malam engkau hijrah. Kata Nabi, kenapa gitu Jibril? Karena tadi sudah dapat bocoran. Itulah gunanya ilmu sadap menyadap. Jadi rupanya rapat tertutup pagi itu disadap. Sadap itu maksudnya apa sadap? Bukan memotong gotah. Itu menaki. Sadap itu direkam. Itu kerja KPK itu sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Zuhur Nabi pergi ke rumah Abu Bakar. Assalamualaikum Abu Bakar. Waalaikumsalam. Nanti malam kita hijrah Abu Bakar. Siap ya Rasulullah? Abu Bakar memang udah lama siap. Tinggal menunggu saja. Kenapa nanti malam wahai Rasulullah? Karena tadi Jibril sudah membawa berita ke rumahku bahwa nanti malam anak muda akan memancung kepalaku dan saat itulah kita keluar. Oke, siap Abu Bakar Siddiq. Apa pelajaran dari sini? Kita perlu sahabat setia. Makanya saya tak khawatir karena sahabat saya banyak sahabat Ustaz. Di Instagram 4 juta sekarang. Saya mau ngasih tahu aja, follower saya banyak. Di FB 1.200.000. Tapi yang siap mati tak tahulah. Nah, tak bisa kita one man show sendirian, tak bisa. One man show, main tunggal, tak bisa. Harus ada sahabat. Ada Pak Kapolsek, ada Profesor Ilyas Susti, dari politisi Pak Dr. Andus Ahmad MSI, dari akademisi Profesor Dr. Ilyas Susti, dari kepolisian Pak Kapolsek. Maka kita berani. Jadi berani ini kan karena ini. Kalau tak ada mereka pucat juga kita. Nah, Nabi Muhammad SAW bisa saja sendirian, tapi Allah mau mengajarkan kita hidup bersahabat, berjamaah. Makanya yang masuk Islam itu tidak sendirian. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillah afwaja. Afwaja itu berkelompok-kelompok. Maka saya senang malam ini yang datang kelompok. Berikut ini kelompok anak muda, pemuda hijrah. Kelompok anak muda, jombloan sejati. Kelompok anak muda, geng motor syariah. Kelompok anak muda, jilbabers, hijabers. Kelompok anak muda, pemuda bertatu, tobat. Kelompok anak muda banyak. Itu yang disebut dengan wara'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Apa nama geng kalian? Afwaja. Mantap.
Nah, lalu kemudian Abu Bakar sudah siap. Nanti malam ya Abu Bakar. Ya, Nabi pulang ke rumah, siap, packing barang. Lalu kemudian malam itu habis Isya dia tidur. Nabi itu tidurnya habis Isya. Kita tak pula tidur habis Isya. Nah, insya Allah ceramah ini tak lama nih, biar cepat kita tidur. Nabi tidur setelah Isya biar supaya mudah tahajud malam. Kenapa kita sekarang payah tahajud? Karena habis Isya acara. Makanya habis Isya ngobrol itu makruh, kecuali untuk bicara akhirat, untuk ngaji. Tidur yang paling berkualitas kata Pak Dokter habis Isya. Jam 8 habis Isya, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 6 jam tidur paling berkualitas. Katanya harus tidur 8 jam Pak Ustaz. Kalau tak tidur 8 jam kena penyakit 5L, lemah, letih, lesu, letoy, loyo, lunglai. Tidur itu bukan jamnya, tapi kualitasnya tidur itu. Coba tengok kawan-kawan kita security yang malam tak tidur. Siang tidur dia dari jam 6 pagi sampai jam 6 petang. Sholat jamaah takhir semua. Lemas juga badan dia. Tapi ada orang yang tidurnya sedikit aja, tapi berkualitas. Makanya habis Isya tidur. Tak bisa lah Pak Ustadz, kami ada acara. Oke, tambah 2 jam. Jam 10 tidur. Tadi saya mulai ceramah nih jam setengah 9. Sekarang sudah jam setengah 10 kurang 10. Berarti saya sudah ceramah 50 menit. Kejap lagi habis. Nah, lalu kemudian Nabi pun tidur habis Isya 9, 10, 11, 12, 1, 2. Pas jam 1 jam 2 dia pun bangun, keluar dia dari kamar. Waktu keluar dari kamar, anak-anak muda sudah siap menghunuskan pedang, mau masuk memancung kepalanya. Saat dia keluar itulah terjadi mukjizat. Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fa hum la yubsirun. Wa ja'alna min baini aydihim sadda, di depan mereka tembok, wa min khalfihim sadda, di belakang mereka tembok, fa aghshaynahum, kami tutup mata mereka, fahum la yubsirun, mereka tak bisa menengok Muhammad. Nabi buka pintu, Nabi lewat, mereka macam orang kena pukau. Dan dipoto pula. Mengangguk. Dilemparkan Nabi pasir ke kepala mereka. Nabi pergi, setelah Nabi pergi baru mereka terbangun, pegangnya kepala. Pasir. Masuk mereka ke dalam. Mereka mau cincang tempat tidur Nabi. Buka dulu selimut, coba buka dulu. Begitu dibuka selimut, Sayyidina Ali. Ali, iya. Muhammad mana? Mana? Aku tahu kata dia. Ini ayat kalau baca Yasin nanti cerita tentang Nabi keluar. Itu ayat dalam surat Yasin itu cerita tentang Nabi keluar malam hijrah. Bukan itu ayat mantra. Nah, ini dibaca pula biar supaya tak kena razia. Kebetulan SIM mati, STNK belum perpanjangan. Pas nampak polisi razia, wa ja'alna min baini aydihim saddan wa aghshaynahum fa hum la yubsirun. Prit, semprit Pak Kapolsek, semprit. Kok nggak mempan ya Pak Ustadz? Orang sama-sama ngaji. Mana mempan? Aku baca itu juga kata Pak Kapolsek. Kecuali polisinya hantu, barulah mempan. Makanya uruslah SIM. Saya urus SIM. SIM A, SIM C tak pernah saya tinggal. Walaupun saya naik helikopter tadi. Saya mau ngasih tahu aja. Urus SIM lo. Kalau pakai helm, yakinkan sampai berbunyi klik. Klik, baru jalan. Kemarin waktu naik motor di Pematang Rebah,
Begitu klik sampai tempat ceramah tak pula bisa buka. Dipotong pakai pisau. Cemas saya. Cemasnya tak berapa, malunya itu. Sempat viral, helm tak terbuka. Nah, lalu kemudian keluar Nabi, ditanya mereka kemana Ali? Aku tak tahu, kata Ali. Nabi pun langsung ke rumah Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar pun menemani Nabi SAW. Naiklah mereka ke atas, nama bukitnya Jabal Thur. Jabal Thur. Kalau tempat Nabi menerima wahyu, Jabal Nur. Tulisannya sama, alif, lam, garis, waw, ra. Yang satu titiknya satu, nur. Yang satu titiknya tiga, thur. Bukan saur, thur. Letakkan ujung lidah di gigi atas.